Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Pada tanggal 1 Desember 2025 dengan judul Ketika Anda Melewatkan Ketenaran dan Kekayaan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, karena begitu besar kasih dan rahmat-Mu bagi kehidupan kami. Pagi ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan curahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa dan kelemahan kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yesaya 49 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna, namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Mari kita ikuti penjelasannya. Bertahun-tahun yang lalu saya memiliki seorang teman baik yang terus-menerus mengeluh karena tidak ada seorang pun yang mau menghargai karyanya. Dia merasa usahanya sia-sia dan upaya saya untuk membantu membuat dia merasa berharga tidak ada gunanya. Suatu hari saya membaca Yesaya 49 ayat yang keempat dan membagikan itu kepadanya, dan dia mampu melepaskan rasa bersalahnya karena merasa tidak produktif. Ketika Kate sekarat, dia berkata, saya telah menuliskan nama saya di air. Dia tidak menyadari pada saat itu dan dia juga tidak peduli bahwa itu sudah tertulis dalam marmer. Hal ini berlaku bagi banyak orang semasa mereka hidup. Mereka tidak tahu pengaruh dan keindahan yang akan mereka tinggalkan. Selama hidup, kasih mereka dan harapan mereka tidak dibalas, demikian juga kesalahan mereka tidak dimaafkan. Sehingga mereka merasa bahwa mereka telah mengecewakan Tuhan dan orang lain. Terutama mereka yang bercita-cita tinggi, merasakan kekecewaan yang menghancurkan. Elia berduka, aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. 1 Raja-Raja 19 ayat yang keempat. Musa meratap, aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Bilangan 11 ayat yang ke-14. Dan Daud merasa ingin menyerah. Bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. 1 Samuel 27 ayat yang pertama. Dan kemudian ada Yesus yang disalib. Bagi banyak penonton, hidupnya pasti tampak seperti sebuah kegagalan. Namun Tuhan melihat semua ini dari sudut pandang yang berbeda. Daripada membandingkan pekerjaan kita dengan pekerjaan orang lain, marilah kita menyerahkan pada penilaian yang adil. Hadiah saya adalah pada Tuhan saya, bukan pada individu. Tidak mungkin bagi kita untuk memperkirakan nilai pekerjaan hidup kita. Bahkan Sang Mesias menjadi kecil hati. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Roma 10 ayat 21. Tuhan menghakimi berdasarkan motif dan misi. Banyak upaya mulia yang diterlewatkan oleh rekan kerja, saudara dan teman-teman, tetapi Tuhan melihat dan mengetahui semuanya. Jika kita tetap mengingat dalam pikiran bahwa saudara kita Yesus melewatkan ketenaran dan kekayaan saat berada di bumi, maka kita bisa melupakan tentang imbalan. Untuk kebaikannya yang tak henti-hentinya, Yesus dibalas dengan kekejaman tertinggi dengan dipakukan di kayu salib.
dalam perspektif kita diperlakukan jauh lebih daripada apa yang Kristus terima. Karena kita harus khawatir atau mengeluh tentang apa yang kita terima atau tidak terima di bumi. Tuhan, pada hari-hari saya merasa tidak produktif dan tidak dihargai. Izinkan saya mengingat bahwa ketenaran dan kekayaan saya ada di tangan-Mu. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.